Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, gimana kabarnya pagi ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek dulu di bawah bangkunya apa ada sampah. Terus yang tidak berhubungan dengan fisika tolong disimpan dulu ya Ananda. Kita fokus dulu pembelajaran hari ini. Jadi simpan dulu buku-bukunya. Oke, nah biar lebih lancar lagi, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, Ibu mau review lagi nih, apakah masih ingat kita belajar minggu lalu itu apa aja materinya? Sebelumnya tentang vektor, Bu. Iya, tentang vektor. Nah, jadi masih ingat kan materi vektor? Ini sangat berhubungan nanti tentang vektor itu. Materi kali ini itu berhubungan dengan materi vektor. Jadi Ananda harus kembali mengingat lagi materi-materi minggu kemarin. Ibu lihat ini semuanya lengkap ya, kita hadir semuanya. Wah, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, semoga tetap semangat seperti ini terus ya. Karena kalau misalnya nanti ada yang libur, itu bisa ketinggalan materi. Seperti sekarang kan, kalau misalnya nggak hadir minggu lalu, itu pasti akan kesulitan gitu mengetahui vektor itu apa sih gitu kan. Oke, kita masuk ke materi kita. Nah, seperti yang tertulis di sini, gerak lurus. Nah, kita akan belajar mengenai gerak lurus. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita perlu tahu dulu apa aja sih yang akan kita manfaatnya nanti, tujuan kita belajar ini apa. Nah, itu akan Ibu jelaskan. Nah, belajar apa sih kita hari ini? Gerak lurus. Ya, seperti judul tadi, nak, gerak lurus. Nah, nanti kita akan belajar besaran-besaran dalam gerak lurus apa aja. Terus gerak lurus itu sendiri apa? Jenis-jenis gerak itu. Lalu apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita harus belajar gerak lurus? Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi diharapkan nanti Ananda setelah belajar ini jadi lebih tahu, oh ternyata ini sangat berhubungan dengan kita di kehidupan sehari-hari gitu. Karena misalnya tadi Ananda ada yang kesini pakai ojek, ke sekolah pakai ojek ada? Oke, mantap. Kawan. Diantar kawan. Misalnya Hani ke sekolah, diperkirakan misalnya jaraknya itu 1 kilo. Hani harus sampai ke sekolah dalam waktu 10 menit. Nah, itu bagaimana estimasi waktu Hani agar bisa sampai ke sekolah? Berarti 100 meter per 1 menit. Nah, berarti 100 meter per 5. Iya. Jadi bisa mempertimbangkan nanti berapa kecepatan Hani agar bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Nah, itu tuh diharapkan nanti tujuan pembelajarannya seperti itu. Diharapkan nanti Anda bisa mengaplikasikannya. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah menginstruksikan kepada Ananda untuk membaca materi mengenai gerak lurus kan minggu kemarin. Nah, untuk menguji nih, mentes apakah ada yang belajar. Nah, coba sebutkan besaran-besaran dalam gerak lurus. Ada jarak, Bu. Jarak, Kecepatan, kecepatan, perpindahan, kecepatan, kelajuan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ayo dong, semangat menjawabnya. Jadi, berarti Anda semuanya sudah belajar berarti ya, sudah tahu. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut yang disebutkan tadi itu apa sih perbedaannya, apa fungsinya, tujuannya. Nah, yang pertama, apa itu jarak dan perpindahan? Ayo, ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Bu, Nah, silakan Bu. jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhirnya.
Jadi menurut Puput, kalau jarak itu panjang lintasan, sedangkan perpindahan itu perubahan posisi benda. Nah, ada pendapat lain nggak dari teman-temannya? Sama. Apakah itu benar yang dijawab Puput? Nah, nanti kita akan simpulkan. Sebelumnya coba perhatikan. Nah, di sini Ibu anggap saja ini benda yang akan Ibu dorong ya, perubahan posisinya. Ibu akan mendorongnya lurus ke depan. Coba dihitung. Kita sama-sama hitung ya langkah Ibu ke depan itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 di posisi tadi anggap saja itu posisi A ke posisi B 5. Lalu Ibu kembali maju lagi ke depan, tapi jaraknya itu tidak sampai ke titik A tadi. Ini kan titik B, kita ke titik C lagi. 1, 2, 3. Nah, berdasarkan yang tadi kita sepakati ya, kalau jarak itu panjang lintasan, kalau perpindahan itu perubahan posisi. Nah, menurut Ananda, berapa jarak yang sudah Ibu tempuh? 8. Kalau 8 langkah. Nah, ingat besarannya juga disebutkan. Nah, itu juga pelajaran minggu lalu, jangan dilupakan ya. Nah, untuk perpindahan itu berapa? 2. Nah, kenapa 2? Perubahan dari posisi awal ke lima langkah dikurang 3 langkah, Bu, jadi 2 langkah. Nah, iya benar. Nah, tadi kan Ibu dari titik A ke titik B 5. Lalu kembali lagi, berarti itu dikurangi. Nah, kenapa bisa harus dikurangi sedangkan jarak itu ditambah semuanya? Karena besarannya vektor, Bu. Apa yang besaran vektornya, Hani? Jadi dia harus memperdulikan arahnya juga, Bu. Jadi Ibu kembali proses harus dikurangi, Bu. Yang besaran vektornya apa nih? Jarak atau perpindahan? Perpindahan. Jadi menurut Hani ini jarak perpindahan itu besaran vektor, makanya kita kurangi. Berarti kalau jarak itu kenapa harus ditambah? Skalar, Bu. Jadi tidak memperhatikan arahnya, Bu. Nah, jadi jarak itu adalah besaran skalar. Benar seperti itu, Ananda? Setuju enggak yang dibilang Hani? Gimana menurut Rosa? Setuju enggak? Jadi sepakat ya, kalau jarak itu besaran skalar yang tidak memperhitungkan arah. Kalau perpindahan itu memperhitungkan arah. Makanya tadi kita kurangi karena Ibu kembali lagi ke mundur gitu kan, mundur ke arah kiri. Oke. Nah, ini yang tadi perpindahan tadi yang Ibu lakukan. Nah, kemudian tadi kan juga disebutkan ada kecepatan dan kelajuan. Nah, apa sih beda orang berdua ini? Kan namanya sama-sama kecepatan, kelajuan. Bisa dengar kan suaranya kan? Iya, Bu. Sebelum kita lanjut, nah apa yang dapat disimpulkan dari video tadi? Ada Bang Ojol sama Kak Amel, kan? Nah, Kak Amel ini tadi minta kepada Bang Ojolnya untuk apa? Dipercepat. Berapa yang disebut oleh Bang Ojol tadi angkanya? 42 km/jam. 42 atau apa? Berapa angkanya? 42. Ada 42, ada 40. Gimana nih? Nah, kita gunakan saja 40 ya. Nah, 40 km per jam. Dia minta dipercepat. Berarti 40 km per jam itu apa maksudnya? Kecepatan atau kelajuan? Kelajuan, kecepatan. Nah, ada yang minta kelajuan.
Menurut yang di sini gimana? Kelajuan atau kecepatan? Kelajuan, tapi ragu-ragu. Nah, diminta dipercepat. Kalau misalnya sepakat tadi kelajuan, diminta dipercepat. Jadi harus lebih besar dari 40. Nah, itu apakah benar? Kita simak lagi penjelasannya. Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak mama-mama tadi? Sama kayak saya, yang tadi uang dan juga yang kalian gunakan untuk memperbaiki seperti kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu beda loh. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap waktu tanpa memperdulikan arah geraknya. Kelajuan tidak harus doang. Kemudian kilometer kayak yang kalian tadi diberitahukan kelajuan lurus kecepatan doang. Bahkan adalah dalam proses benda terhadap waktu tapi memperhatikan arah geraknya. Kalau tadi yang tersebut kilometer, nah arah kecepatan namanya velosimeter. Kalau Oke. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh kakak ini, berarti tadi masuk kelajuan atau kecepatan? 40 km per jam tadi. Kecepatan. Gimana? Cluenya Abang Ojo tadi lihat di speedometer kendaraannya. Berarti dia termasuk kelajuan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tadi yang dipercepat itu adalah kelajuannya. Jadi kelajuannya itu besarnya itu 40 km per jam. Nah, tadi perbedaannya sudah jelaskan kalau kelajuan tidak mempertimbangkan arah. Alatnya apa? Speedometer. Kalau misalnya kecepatan, mempertimbangkan arah, alatnya velocimeter. Nah, jadi kalau velocimeter ini, dia kalau misalnya kendaraannya mundur, dia juga akan berkurang gitu. Kalau dia kendaraannya maju, dia akan bertambah. Oke? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Paham ya? Udah jelas ya perbedaan-perbedaannya. Nah, satu lagi, percepatan dan perlajuan. Kalau dihubungkan sama dua besaran tadi, udah tergambar kawannya siapa? Percepatan itu sama kecepatan, Bu. Nah, Kalau perlajuan sama kelajuan. berarti kalau misalnya dia sama kan, berarti percepatan itu mempertimbangkan apa? Arah. Kalau perlajuan? Tidak. Oke, hanya nilai aja. Nah, ini yang kita sepakati tadi. Jarak itu panjang lintasan, perpindahan itu perubahan posisi benda. Jarak itu besaran skalar dan tidak tergantung pada arah perpindahan. Sedangkan perpindahan sendiri itu adalah besaran vektor dan dia tergantung pada arahnya. Nah, ini tadi yang kelajuan dan kecepatan. Jadi, kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Oke? Makanya dia karena jarak yang ditempuh, makanya dia tidak mementingkan arah tadi, hanya mementingkan nilainya. Berapa jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Sedangkan kalau kecepatan itu perpindahan per satuan waktu, makanya dia memerlukan alat untuk mengukurnya itu berdasarkan arahnya tadi yang velocimeter. Nah, habis itu tadi di awal namanya gerak lurus. Ada yang tahu nggak apa itu gerak lurus? Sebelah sini lah lagi. Oke. Apa ini dia? Gerak satu benda yang dimana lintasannya di depan garis lurus. Oke, jadi menurut Julia itu benda yang bergerak di lintasan yang lurus. Gimana menurut kelompok yang di sini? Benar nggak? Atau ada tambahan? Sama, Bu. Gerak yang dilakukan pada lintasan garis lurus.
ya kalau gerak lurus itu gerak benda pada lintasan lurus. Nah, gerak lurus ini ada dua. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ini dipandang itu lintasan itu berbentuk horizontal, garis lurus. Kalau minggu depan baru secara vertikal, atas bawah. Nah, ini GLB. Berdasarkan pengertiannya, GLB itu gerak suatu lintasan di mana mohon maaf, nah ini GLB, gerak lurus suatu benda dengan kecepatan yang tetap. Nah, kalau misalnya Ananda mungkin lupa gimana sih rumusnya Bu gitu, ingat saja ini kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini kecepatan. Kalau kecepatan apa satuannya? Meter per sekon. Nah, kecepatan berarti dia lamanya V. Nah, ini Siap Bu. meter per sekon. Biasanya meter itu berhubungan sama apa? Jarak. Jarak. Nah, kalau di sini tadi kan kita sepakat kalau kecepatan itu dia perpindahan kan? Iya Bu. Maka perpindahan lambangnya kita lambangkan dengan S. Nah, sekon ini satuan waktu. Nah, T. Dapatlah rumusnya. Jadi ingat-ingat saja kalau misalnya lupa Bu rumusnya apa, ingat saja nanti dia berhubungan dengan kecepatan, berarti meter per sekon gitu. Oke? Ya Bu. Oke. Nah, kalau GLB itu berarti percepatannya yang konstan. Jadi ingat GLB kecepatan konstan. Kalau GLBB itu percepatannya yang konstan. Nah, kalau di GLBB percepatannya konstan, berarti apa yang berubah? Kecepatan. Kecepatan. Benar Tari. Nah, jadi kecepatannya yang berubah. Makanya di sini ada V dan V0. Jadi kalau V ini akhir, kalau V0 ini yang kecepatan awal. Nah, itu kuncinya. Dimana di sini kita perhatikan dia dipercepat atau diperlambat. Kalau misalnya di soal nanti dibilangnya dipercepat, maka dia menggunakan tanda plus. Kalau dia diperlambat menggunakan tanda minus. Oke, nah itu rumusnya. Nah, biar lebih paham lagi, nah kita ada praktikum. Di sini Ibu bagi ya menjadi dua kelompok. Pertama ini kelompok 1. Ini. Nah, ini untuk kelompok 2. Sini Ibu ada mobil-mobilan. Oke. Ibu bagi satu-satu ya. Masih cari? Oke. Nah, sebelum mencobakan, coba perhatikan Ibu ke depan dulu. Di sini nanti diisikan namanya. Oke, diisikan nama kelompoknya. Habis itu dibaca petunjuknya itu. Nah, ini alat dan bahannya sudah Ibu bagikan tadi kan? Nah, habis itu di sini ada petunjuknya. Praktikumnya ada GLB dan GLBB. Baca ya. Nah, ini di gambar ini susunan alatnya. Jadi mobil-mobilan itu kan diikat oleh tali di ujungnya. Nah, di ujungnya lagi itu diikat dengan beban sesuai dengan yang ada di petunjuk praktikum. Nah, nanti di ujung meja itu sudah Ibu pasang stabilo. Nah, stabilo itu bertindak sebagai katrolnya biar mengurangi gesekan yang ada pada meja.
Di sini juga ada praktikum GLBB. Nah, nanti jawab ya untuk pengolahan datanya itu jawab pertanyaan di sini. Nanti masing-masing kelompok itu Ibu akan minta perwakilannya untuk menjelaskan ke depan. Oke? Nah, silakan dimulai. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke? Mana susah? Bisa tarik ini kan, nah ini biar tidak susah kelompok sebelah. Nah ini kan ada lubangnya, dimasukkan ke tali ini kan, tali ini bisa dibuka dua tali, nah seperti ini. Nah gantung di sini. Sebelum itu stopwatch HP-nya juga ready ya. Nah ini nanti ditahan. Habis itu mulai perhitungan stopwatchnya, lepaskan mobil-mobil ini. Nanti pas dia udah di ujung, kita stop. Jangan sampai dia jatuh nanti. Nah, di stop di sini, oke? Oke, nah. Makasih. Oke, silakan dimulai ya. Di sini gimana? Ada penggaris Ananda di sana? Jam Oke, catat waktunya ya tadi. Nah, ini nanti untuk membuat grafiknya ya, kertasnya. Nah, ini untuk membuat grafik. Ya mau masih 1, 2, 3. Gitu. Jangan lupa ditahan. Nah, kelompok ini sudah sampai mana? Cobaan keduanya jarak lintasnya 20. Ya, nih. Yo, simak Ani. Nanti Ani tak paham. 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau di kelompok sebelah itu dimasukkan ke sini biar tidak jatuh. Nah. 2, 3. Jangan aja. jarak 30. Jarak 30. Yang awal tadi 30. Yang awal tadi 30. 60 lagi. Jadi 1. Udah buat grafik lagi. Nah, udah masuk pengolahan data kelompok ini. Udah lagi buat grafik, Bu. Ini gimana? Tadi gimana tadi? Udah selesai tadi tadi. Ini gimana? Udah selesai ya? Udah. Sudah, Bu. Udah. Kelompok 1 ini udah, kelompok 2 gimana? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, selanjutnya Ibu minta dulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang sudah didapatkan dari praktikum. Jadi cari perwakilan, oke? Silakan cari. Bu. Hah? Iya. Ini berdasarkan yang dapat tadi dah. Nah, coba presentasikan ke teman-teman, nanti dibantu cek juga oleh kelompok 2 jawabannya. Kalau misalnya sama berarti jawabannya benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil
praktikum yang kami dapatkan tadi, di mana grafik yang kami dapatkan dari hasil praktikum tadi seperti pada di depan ini. Saya coba lihat. Bisa gambarkan tadi? Bisa Bu. Gambarkan di sini. Coba jelaskan ke teman-temannya maksud dari grafik hari ini. Jadi masuk grafik ini hubungan antara panjang lintasan dengan waktu itu berbanding lurus. Semakin besar panjang lintasan, semakin panjang lintasannya, maka waktu yang dibutuhkan si mobil itu semakin banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk yang kedua itu, yang ini itu juga berbanding lurus. Jadi dapat kita simpulkan dari dua grafik itu kecepatannya bertambah seiring dengan waktu tempuh dan jaraknya, namun pertambahan kecepatan sedikit atau hampir konstan. Oke, jadi terima kasih Tari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 sebelum kita lanjut, gimana? Jawabannya ada yang beda nggak? Sama, Bu. Nah, untuk hasilnya waktunya tadi sama atau enggak? Beda-beda sih. Nah, beda-beda sedikit. Tapi grafiknya sama kan bentuknya? Oke. Nah, selanjutnya kelompok 2 lagi, yang praktikum GRBB. Ya.
Coba jelaskan Rosa ke teman-temannya. Baiklah, dari kedua grafik tersebut yang grafik pertama hubungannya berbanding terbalik, yang kedua juga berbanding terbalik. Saat beban ditambah, maka kecepatannya berkurang dan mobil mainan diperlambat. Terutama ketika bebannya berkurang sedikit-sedikit. Maaf, saya ulangi. Saat bebannya ditambah, maka kecepatannya berkurang. Saat mobil mainannya diperlambat, maka berkurang juga diperlambat, maka berkurangnya sedikit-sedikit atau hampir konstan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Oke, terima kasih Rosa. Kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kalau kita simpulkan kalau pada GBD itu diperlambat. Kenapa diperlambat tadi? Karena bebannya tadi kan Ananda tambah berat kan, dari 20 40. Nah itu kan dia tambah berat, berarti kecepatan mobilnya juga akan bertambah pelan. Nah selanjutnya pada grafik yang kedua itu kenapa grafiknya bisa seperti itu? Kenapa tidak konstan atau seperti garis lurus? Ada yang tahu nggak faktor yang menyebabkannya dari pratikum tadi? Nah, tadi Ananda pratikumnya kan di meja. Meja ini ada apa? Gaya gesek. Jadi gaya gesek itu juga mempengaruhi. Lalu pada saat tadi menekan stopwatchnya, apakah tepat menekan stop ketika dia di ujung? kurang Ada melenceng sedikit. Nah, itulah disebut dengan ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi, walaupun kita sudah mengukurnya dengan sangat teliti, itu bisa jadi alatnya yang bermasalah atau mungkin kita kurang tepat dalam mengukur. Nah, itu nanti dinamakan ketidakpastian. Jadi, jawaban Ananda ini sudah hampir benar. Namun, untuk grafik itu dalam teori itu bentuk garis lurus. Oke. Kita lanjut. Paham kan? Nah, jadi dari penjelasan di awal sama yang sudah dipraktikumkan, apa yang dapat kita simpulkan? Yang dari awal tadi apa saja besaran dalam gerak lurus? Jarak, kecepatan, kelajuan, percepatan. Coba satu orang sebutkan perbedaan jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, dan perlajuan. Ada yang tahu? Nah ini dapat poin dan nanti akan dapat hadiah. Kalau jarak dan perpindahan aja dulu. Harus lengkap. Nah coba Hani. Kalau jarak itu besaran skalar, Bu. Sedangkan perpindahan itu besaran vektor. Jarak itu panjang lintasan, kalau perpindahan itu perubahan posisi. Nah, kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh beda tiap satuan waktu. Kalau kecepatan itu perpindahan yang jaraknya beda tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan itu besaran vektor, Bu, yaitu perubahan kecepatan tiap setengah waktu. Kalau kelajuan itu berarti perubahan kelajuan juga, Bu, tiap setengah waktu. Oke, nah dari jawaban Hani ada jawaban lain? Sama. Oke. Jawab dulu ke Hani. Oke, kita catat dulu ya. Hani hari ini. Oke. Nah, setelah besaran-besaran tadi, dalam gerak lurus apa saja tadi jenis geraknya kita praktikumkan? GLB. Oke, coba sebutkan apa contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Bu, Oke, Put. kereta api yang melaju dengan kecepatan konstan dan mobil yang melaju dengan kecepatan konstan di jalan tol. Oke, nah
Ada contoh lainnya dari kelompok ini? Kalau GRBB gimana? Apa contohnya? Kelapa yang jatuh dari pohonnya, Bu. Terus mobil yang melaju kemudian direm atau dipercepat. Berhenti Atau saat berhenti lampu saat merah. lampu merah. Nah, iya benar. Jadi kalau di sini jelaskan kalau yang GB tadi berarti dia misalnya di jalan tol dari awal sampai akhir hampir sama kecepatannya itu. Kalau misalnya yang tadi kelapa jatuh dia kan di awal. Nah, ini nanti materi minggu depan nih yang disebutkan oleh Nurul tadi. Nah, nanti kelapanya itu dari dia tetap kan di atas kan, terus dia jatuh. Nah, gimana nanti kecepatannya itu bertambah atau berkurang? Nah, itu tuh nanti akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sebelum ditutup pembelajarannya, Ibu ingin mengumumkan dulu yang tadi yang aktif tadi itu tadi ada Hani. Nah, Hani dikasih hadiah. Kasih Bu. Oke, selamat Hani. Yang satu lagi, ya Putri, tenang Putri, tenang. Ada mobil untuk Putri. Nah, kalau untuk Putri warna merah. Oke. Nah, ini motivasi ya untuk Ananda semuanya. Jadi minggu depan akan ada lagi. Nah, rencananya minggu depan Ibu akan bawa boneka. Oke? Nah, jadi harus belajar lebih giat biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Biasanya yakin Ibu akan berikan kuis-kuis dadakan seperti tadi. Oke? Nah, untuk selanjutnya itu bisa dibuka bukunya halaman 20. Nah, itu tugas untuk hari ini. Silakan dikerjakan. Kita akan bahas tugas itu pada pertemuan berikutnya. Oke? Jadi Ibu kasih waktu seminggu untuk mengerjakan tugas tersebut. Ibu. Nah, selain kesimpulan tadi dapat kita simpulkan juga manfaatnya kalau Ananda paham materi tadi, itu bisa nanti mempertimbangkan estimasi waktu perjalanan seperti yang dijelaskan di awal tadi kan. Misalnya mau ke sekolah, waktunya harus ditempuh dalam waktu 5 menit. Berapa nih kira-kira kecepatan ojeknya nanti? Itu bisa dibilang ke Bapak itu, Pak, bisa dipercepat lagi, Pak. Misalnya bisa dipercepat 10 km lagi, Pak, 10 km per jam lagi. Nah, bisa juga mengedukasi orang tuanya di rumah. Misalnya mau pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi, kita harus ke sana dalam waktu 3 jam. Nah, itu berapa nanti kecepatan yang harus ditempuh? Nah, itu bisa kita ketahui jika paham materi hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu mau tanya dulu gimana perasaan Anda dari awal pembelajaran tadi, apakah cukup menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apa ada yang kesulitan tadi selama belajar? Tidak. Bu. Ada yang rasa sulit tidak dalam praktikum atau memahami penjelasan Ibu tadi? Praktikum nyari kurang waktu stopnya agak sulit tadi sedikit. Sulit. Kalau dari Ibu menjelaskan terlalu cepat atau gimana? Pas Bu. Oke. Sudah bagus. Nah, sudah. Jadi nggak terlalu cepat kan? Paham semuanya kan? Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Silakan pelajari lagi di rumah. Nanti kalau ada yang ragu kita bahas di kemudian hari, di minggu depan. Nah, untuk materi minggu depan itu seperti Ibu jelaskan, kita akan belajar gerak lurus juga tapi dalam sumbu vertikal. Nah, itu nanti itu disebutkan contoh sama Nurul tadi yang kelapa jatuh. Nah, nanti kita akan bahas nih kelapa jatuh ini termasuk apa. Nah, ada jenisnya nanti gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, sama gerak jatuh bebas. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Oke, jangan lupa belajar lagi.